Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street Virtual Career Fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja Virtual Career Fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Selamat siang, selamat datang teman-teman di acara webinar kita pada sore hari ini. Waduh, luar biasa banget teman-teman, pada semangat untuk ngikutin. Sudah banyak banget yang sudah masuk dan yang di ruang tunggu pun juga masih menanti kedatangannya. Oke teman-teman, siang hari ini kita topiknya sangat seru. Ya, topiknya apa? Nanti kita akan sampaikan. Yang tadi teman-teman juga udah lihat. Ternyata ada hal yang menarik nih. Yang bawain kali ini namanya Mas Rama Shailiandra, di mana beliau adalah Head of Product dari Awan Tunai. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman, saya akan mau bacain do's and don't yang akan teman-teman harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman, ya memang kita akan mute, teman-teman, biar nanti supaya lebih nyaman kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Dan yang kedua, kalau teman-teman mau ada pertanyaan, boleh ketik aja di chat, tinggal sebutin nama perusahaan atau nama universitasnya gitu, ternyata pertanyaannya apa. Nanti kita akan sampaikan, akan kita jawab pertanyaan teman-teman di sesi Q&A ya. Nah, jangan lupa teman-teman akan mendapatkan 350.000 koin investasi di CoinWorld. Hadiahnya akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Nah, tapi teman-teman kalau ketik di chat, tolong jangan nanyanya yang aneh-aneh ya, kontennya jangan yang sensitif, oke? Dan pastikan teman-teman untuk bertanya sesuai dengan topik yang akan dibahas pada kali ini. Oke, untuk menyingkat waktu, saya mau panggilin ke narasumber kita pada sore hari ini. Mas Rama, selamat siang Mas Rama. Apa kabar? Halo, selamat siang Mas. Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Baik. Mas Rama, kalau kali ini topiknya dari Awan Tunai apa ya? Mau di-share-nya tentang apa ya? Supaya teman-teman yang di sini juga pengen tahu, Awan Tunai apaan sih? Gitu. Mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Apakah temannya dengan Awan Kintong gitu, teman atau apa? Kita mau tahu nih, karena kita hari ini kita lagi VCF orang-orang yang memang background-nya IT. Apakah memang cocok atau saya pengen bisa kerja di tempatnya Mas Rama? Monggo silakan, ada yang mau di-share ke kita nih Mas Rama. Oke, secara title sih sebenarnya topik yang mau dibahas di sesi kali ini Empowering Tech to Transform Indonesian Traditional FMCG Supply Chains Micro, Small, Medium Enterprise. Nah, jadi kurang lebih kita mau secara overview kita mau bahas gimana sih ketika kita mentransformasi dan membantu teman-teman kita dari UMKM ini, terutama yang di FMCG ya, ketika dibantu dengan transformasi teknologi ataupun digital nantinya. Jadi kurang lebih seputaran itu sih, Mas. Oke, mantap. Oke, teman-teman, udah nggak sabar kan ya? Mas Rama mau bentuk share presentasi atau gimana? Iya, saya mau izin sharing Boleh. presentasi juga ya. Wah, kayaknya seru nih. Ini tentang empowering teknologi nih, untuk apalagi FMCG. Orang mungkin tahu FMCG apa? Fast moving good. Mungkin teman-teman yang sering belanja, yang barang cepat pindah kalau bahasa kasarannya. Ini kira-kira Mas Rama dengan perusahaannya apakah bisa ngebantu teman-teman kita di UMKM? Silakan Mas Rama. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Mas Guyup.
Ya, selamat sore teman-teman semua. Mungkin tadi overview yang sempat dibahas di awal tadi. Jadi intinya kita akan membantu teman-teman kita yang ada di industri FMCG, terutama UMKM ya spesifiknya di FMCG dengan kemudahan teknologi. Jadi harapannya teknologi ini bisa membantu mereka dalam mengefisiensi pun ataupun mereduce cost dalam operasi kesehariannya. Nah, mungkin sebelum ke sana kita pengen tahu nih, dengan kita ngelakuin empowering teknologi ke FMCG ini sebenarnya seberapa banyak sih orang yang ada di industri FMCG ataupun pelaku UMKM di FMCG ini. Ya, jadi harapannya kita bisa tahu nih ketika kita berkontribusi di lahan ini ada market size-nya seberapa banyak kita akan memberikan impact ke teman-teman kita di UMKM-nya gitu. Nah, menurut data juga FMCG itu ada sekitar 30.000 wholesaler ataupun yang biasa kita sebut supplier di sini nih, yang ada di Indonesia. Nah, untuk supplier ini sendiri masing-masing biasanya memiliki 100 lebih warung. Warung ini mungkin yang biasa teman-teman temuin di kesehariannya ketika mau beli mie goreng ataupun kebutuhan minyak goreng dan selainnya. Nah, itu biasanya teman-teman langsung berinteraksi di level grocery stores ataupun warungnya. Nah, secara jumlah untuk warung sendiri, kita di Indonesia yang terdaftar sekitar 1,5 juta warung aktif, dengan komposisi juga kita memiliki 30.000 supplier ataupun wholesaler yang ada di Indonesia. Untuk wholesaler sendiri ataupun supplier itu setiap bulan ya mereka bisa melakukan transaksi, ada perputaran uang yang terjadi di dalam supplier itu sekitar 1 miliar. Untuk di level warung sendiri biasanya perputaran uang yang terjadi dalam satu bulannya itu sekitar 10 jutaan lah ke atas gitu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan suatu transformasi teknologi, otomatis kita akan memberikan impact kepada teman-teman kita sebanyak 1,5 ditambah 30.000 gitu. Kemudian, nah kenapa sih kita harus melakukan digital transformation ke teman-teman UMKM ataupun pelaku UMKM di FMCG khususnya? Karena sebenarnya digital transformation ini membantu teman-teman kita yang di UMKM yang mungkin sebelumnya terbiasa dengan cara tradisional untuk menjadi lebih efisien dan meningkatkan customer intimacy-nya gitu. Ini juga mungkin kalau untuk teman-teman yang hadir pada saat ini exposure kepada teknologi ataupun exposure digital yang didapatkan dari teman-teman udah cukup sangat-sangat baik. Namun sayangnya ini belum benefit ini belum dirasakan oleh teman-teman kita yang berada di segmen UMKM, terutama di FMCG-nya itu. Benar. Oke. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang masih belum familiar sebenarnya gimana sih bisnis proses yang terjadi di supply chain itu. Jadi saya coba mengelaborate sedikit bisnis flow di sini. Jadi harapannya teman-teman juga sedikit paham lah apa yang terjadi di supply chain ekosistem ini gitu. Nah, tadi saya sempat mention ada merchant ataupun warung di sini. Kemudian ada user lainnya yaitu wholesaler ataupun supplier, biasa dikenal dengan supplier. Yang terakhir adalah principal. Principal ini mungkin yang levelnya pembuat barangnya, bisa Indofood ataupun Unilever dan sebagainya lah gitu. Nah, yang terjadi adalah pemilik warung ini nantinya akan melakukan pembelanjaan ke supplier. Nah, proses belanjanya ya ada proses ordering di mana user itu ataupun warungnya itu akan datang ke supplier, terus dia menulis semua catat daftar belanja yang ingin mereka beli untuk mengisi inventory di warung mereka itu di atas kertas biasanya, dan kebanyakan malah nulisnya di bungkus rokok gitu. Nah, kemudian dia datang ke supplier, ketika dia datang ke supplier pun itu ada proses antrian, karena supplier ini biasanya melayani cukup banyak user juga di hari pada kesehariannya. Nah, kemudian setelah mereka ke supplier, ada proses pembayaran terjadi antara pemilik warung dan supplier. Setelah pembayaran terjadi, maka dari sisi suppliernya akan memproses barang-barang yang udah dipesan oleh pemilik warung tadinya. Kemudian setelah diproses, baru nanti akan diberikan kepada pemilik warung yang memesan tadi. Nah, untuk proses itu sendiri biasanya membutuhkan waktu 1-2 jam sendiri. Nah, di satu sisi ketika pemilik warung ini datang ke supplier, artinya mereka harus menutup toko warungnya sendiri nih, karena mereka harus mengisi inventory-nya. Itu salah satu problem yang terjadi juga. 1-2 jam itu mungkin kalau misalnya bisa kita manfaatkan atau tanpa menutup tokonya, itu bisa menjadi profit ataupun perputaran margin sendiri untuk pemilik warungnya gitu.
Benar, benar, benar. Harus datang pagi, harus berangkat pagi-pagi ya Mas, ya, nyari kulakan ya, kalau istilahnya zaman dulu kan, pagi Betul, subuh-subuh harus cari barang. betul Oke, Mas. oke. Nah, tapi balik lagi kalau semua mikirnya pada pagi, jadi paginya pada penuh sebenarnya Mas. Benar, benar, benar. Kurang waktu istirahat, kurang kurang waktu untuk healing ya Mas, ya? Waduh, nggak tahu nih untuk warung udah mulai healing atau belum ya Mas ya. Nah, kemudian, masalah Oke. juga terjadi nggak hanya di level warung sebenarnya teman-teman, karena di level supplier pun terjadi masalah karena, banyak aktivitas yang dilakukan oleh supplier yaitu berinteraksi dengan warung, melayani pemesanan yang dilakukan oleh, pemilik warungnya, tapi di satu sisi mereka juga harus mengisi inventory ataupun, gudang mereka nih, dengan cara mengorder barang ke prinsipal ataupun distributor. Untuk level orderan mereka atau kita biasanya sebut ticket size di level supplier itu biasanya cenderung lebih besar dan prinsipalnya tidak hanya satu atau dua karena emang banyak inventory yang harus mereka penuhi dari jenis-jenis SKU-nya sendiri gitu. Nah, Mmm, jadi dari semua proses bisnis flow ini masih banyak hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita improve, kita efisiensi dengan melakukan transformasi teknologi ini. Salah satu mhm, isu yang mungkin mau di-highlight dalam sesi kali ini, yang isu yang paling sering terjadi di level warung adalah mereka lack working capital atau mereka nggak punya modal cukup nih untuk mengisi ataupun memenuhi gudang di warungnya. Jadi mereka hanya bisa memenuhi barangnya sesuai misalnya end customer ataupun user seperti kita yang datang ke warung meminta jenis variasi SKU yang sebenarnya merchant-nya nggak punya nih. Kebetulan misalnya kita ambil contoh si merchant ini ataupun warungnya menyediakan minyak goreng, tapi di satu sisi ada kebutuhan dari end customer yang pengen bisa nggak disediain galon ataupun gas gitu. Sebenarnya dari mmm, warungnya mau menyediakan, cuman yang masalahnya adalah permodalan. Oleh sebab itu salah satu problem yang terjadi di level warung. Mau minjem ke bank mereka kesulitan karena mereka balik lagi semua transaksi yang terjadi di level warung ini tidak terdata ataupun tidak terdigitalisasi. Jadi dari sisi bank pun akan sulit untuk memberikan pendanaan tanpa pembukuan yang baik lah gitu. Dan kebanyakan dari teman-teman kita di warung itu tidak melakukan pencatatan ataupun pembukuan keuangan dengan cara cukup baik gitu. Nah, kemudian permasalahan juga benar, muncul benar. ketika pemilik warung ini melakukan ordering tadi karena masih banyak proses manualnya, terus harus face to face, ditambah dengan zaman corona saat ini juga face to face pada fase-fase lockdown beberapa bulan yang lalu itu juga cukup mengganggu BAU-nya mereka atau business as usual-nya mereka. Kemudian juga di level transaksi antara warung dan supplier masih banyak terjadinya transaksi menggunakan uang tunai. Hal ini yang balik lagi yang menyulitkan bank untuk memberikan financing ke mereka karena tidak terdigitalisasi prosesnya gitu. Nah, kemudian kita dari tim Awan Tunai sendiri kita ingin membantu teman-teman dari pemain FMCG di level merchant dan supplier tadi untuk mendapatkan ataupun ya merasakan benefit dari digitalisasi tadi. Oleh sebab itu kita mempunyai satu jargon lah ya, digitalisasi FMCG, rantai pasok, dan pembiayaan menyeluruh untuk UMKM Indonesia, sesuai dengan visi dari Awan Tunai sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang kita lakuin, transformasi teknologi apa yang kita lakukan untuk teman-teman kita di UMKM FMCG ini. Nah, untuk mengatasi beberapa problem yang tadi sempat saya mention di business flow tadi adalah, nah kita menyediakan ordering, fitur online ordering yang artinya para pelaku warung ini bisa langsung memesan ke supplier tanpa harus mendatangi supplier tersebut. Jadi hal ini bisa membantu secara cost-nya ini baik waktu ataupun biaya untuk menuju ke suppliernya, termasuk biaya ketika mereka harus menuju supplier tapi menutup warungnya. Nah, efisiensi ini yang kita coba lakuin dengan nge-enabling satu fitur ordering apps di sisi merchant atau pemilik warungnya. Kita juga punya ability untuk mendeteksi apakah transaksi yang terjadi itu sebenarnya fraud atau tidak. Kemudian dari sisi suppliernya, kita menyediakan beberapa benefit teknologi juga ya di satu sisi order management karena tadi sempat ada pain problem di level suppliernya karena SKU ataupun jenis variasi barang dagangan yang cukup banyak dan sangat bervariasi di sisi supplier, maka kesulitan mereka adalah memanage barang-barang tersebut, barangnya baik
memanage untuk restocknya ataupun untuk pembelian ketika dibeli oleh merchant harus ada pengurangan. Nah, itu masih dilakukan secara manual oleh teman-teman kita di level supplier. Oleh sebab itu, kita menyediakan satu order management di sini dilengkapi dengan digital payment. Jadi ini harapannya bisa membantu untuk membantu mengatasi permasalahan transaksi menggunakan tunai tadi. Di sini juga dari sistem awan tunai sendiri kita membantu level supplier untuk melakukan purchasing order ataupun pemesanan di level prinsipalnya gitu. Jadi hal inilah yang kita coba lakukan ke teman-teman FMCG. Kita coba mengenalkan teknologi ini ke teman-teman UMKM kita. Dari hal ini, nah ini untuk detailnya. Jadi kalau secara overview kita punya 2 produk di awan tunai. Yang pertama kita bisa diakses oleh teman-teman di level warung itu Awan Toko. Dikenalkan Awan Toko ini merupakan sebuah Android apps yang bisa diakses ataupun dicoba oleh teman-teman yang hadir di sini. Di sini kita memberikan benefit apa aja sih yang didapatkan oleh pemilik warung ketika menggunakan Awan Toko ini. Yang pertama, financing. Jadi kita punya satu produk namanya Awan Tempo. Jadi untuk pemilik warung nantinya yang ingin menambah inventory mereka atau butuh sebuah modal bisnis untuk level up bisnis mereka, dari sisi Awan Toko kita menyediakan satu produk yang dinamakan Awan Tempo, di mana kita akan membantu membayar pembelanjaan dari sisi merchant ke supplier. Jadi kita talangin dulu dari sisi awan tunainya. Kemudian kita juga memiliki fitur online order di mana merchant bisa melakukan ordering tadi tanpa harus face to face. Kemudian dari sisi supplier kita punya dashboard supplier atau dikenal dengan Awan Biz juga dari sisi brandingnya. Di sini kita memiliki 2 main fitur lah. Yang pertama inventory management untuk membantu proses manual yang dilakukan oleh supplier tadinya untuk memanage inventory-nya mereka. Kemudian kita juga membantu mereka untuk merecord ataupun mencatat transaksi yang dilakukan antara supplier dan warung dengan fungsi point of sales ataupun POS kita gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit success story dari user kita yang udah menggunakan sistem awan tunai sendiri gitu. Jadi kita ada seorang customer kita bernama Pak Roni. Jadi Pak Roni ini kebetulan udah bergabung dengan tim awan tunai dengan awan tunai itu pada saat sebelum pandemi ini. Nah, kemudian pada saat pandemi masuk cukup menggoyang Pak Roni di awal-awal. Cuman pada saat itu teman-teman dari Awan Tunai coba mengenalkan fitur-fitur yang tadi sudah kita sebutin. Nah, di sana yang terjadi adalah setelah Pak Roni mulai rutin ataupun mulai mengadop sistem kita itu, kondisi dari corona tidak mengganggu keuntungan ataupun bisnis dari Pak Roni sendiri. Yang terjadi adalah Pak Roni malah pada saat masa pandemi bisnisnya mulai omsetnya mulai lebih meningkat dibandingin pada saat pandemi. Kenapa? Ya karena pertama Pak Roni bisa melakukan ordering pada saat teman-teman lain yang belum menggunakan ataupun belum dapat transformasi teknologi tadinya tidak bisa melakukan pembelanjaan ke sisi supplier. Nah, Pak Roni karena menggunakan fitur online order kita, dia tetap bisa melakukan ordering barang ke supplier partner kami gitu. Jadi inventory Pak Roni tetap terjaga. Kemudian juga dari sisi pembiayaan waktu itu kan cukup sulit karena emang dari sisi end customer-nya juga daya minat belanjanya masih rendah karena kondisi COVID pada saat itu. Nah, oleh sebab itu dari sisi Awan Tunainya membantu dengan produk Awan Tempo kami untuk membantu Pak Roni untuk mengisi inventory yang dibutuhkan oleh Pak Roni pada saat itu gitu. Ya ini sesuai dengan goal ataupun visi misi yang ingin dicapai oleh Awan Tunai, dan itu kebetulan relevan dengan program yang dilakukan oleh UN juga, yaitu Sustainable Development Goals pada poin yang ke-8 dan ke-9 sebenarnya. Yang ke-8 sendiri adalah di mana goals-nya itu ingin meningkatkan akses industri kecil dan perusahaan lainnya, khususnya di negara berkembang, ke layanan keuangan. Dan untuk goal ke-9 sendiri pada tahun 2030 mencapai pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semuanya. Jadi ya harapannya teman-teman kita dari industri FMCG ya warung ataupun supplier tadinya ya memiliki kelayakan pekerjaan yang sama dengan teman-teman yang mendapat exposure teknologi tadi gitu. Ini ada sedikit appendix achievement dari sisi Awan Tunai sendiri yang udah dicapai oleh Awan Tunai. Ya kita udah mendapatkan kesempatan beberapa
di beberapa ajang internasional juga. Ya paling dari sisi saya segitu dulu, Mas Guyup. Mungkin Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. boleh. Oh, Mas Rama, tadi saya ngeliat di deck-nya tuh Mhm. apa namanya? Ini sesuai banget dengan apa ya, yang juga keresahan para kandidat nih saat ini nih, di mana mereka sekarang nggak cuma nyari pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan atau nggak ngasih gaji, tapi juga nyari perusahaan yang ngasih impact ke secara sosial ke masyarakat gitu lah. Nah, ini kalau tadi saya lihat tuh Awan Tuna itu benar-benar nggak cuma membuat suatu bisnis atau corporate gitu, tapi yang memang ada tujuan sosialnya juga gitu loh. Ini ide ini bisa tercetus karena apa sih Mas? Apa mungkin karena dari founder ada nimbul keresahan atau memang hanya sekedar pure bisnis atau gimana Mas? Oke, ide awalnya pasti datang dari founder kita, yaitu ada Mas Dino, Mas Rama, Hmm. sama Mbak Windy. Nah, datang awal mulanya adalah pada saat itu kebetulan Mas Rama keluar dari tempat kerja sebelumnya, kemudian dia keliling Indonesia lah Mas. Pertama mungkin buat healing juga di satu sisi, tapi satu sisi mencari inspirasi juga atau lebih ngomong sama sebenarnya teman-teman ataupun masyarakat Indonesia sekarang ini apa sih yang dibutuhin. Nah, kemudian kebetulan di situ Mas Rama ketemu sama teman-teman yang ada di industri UMKM lah, yang di sana sebenarnya mereka benar-benar pengen naik level nih, pengen scale up bisnisnya mereka, Mas. Cuman kendalanya adalah mereka nggak dapat akses permodalan ke bank tadi. Kenapa? Ya karena semua transaksi yang mereka lakukan itu sifatnya cash transaction, tunai transaksi tanpa digital, yang artinya dari sisi bank pun tidak berani untuk memberikan permodalan karena tidak ada pencatatan keuangan yang baiknya juga gitu. Nah, dari situlah berangkat, dan dari kalau kita main angka pun unbanked people ini ada sekitar 70% dari populasi warga Indonesia sekarang gitu. Jadi artinya masih ada 70% nih orang yang belum dapat exposure ataupun benefit dari financial ini. Oleh sebab itu ya mimpi awalnya adalah dari teman-teman di Awan Tunai adalah kita pengen ngebantu nih 70% tadi, terutama kita spesifikin ke FMCG ekosistem. Nah, kita ingin bantu mereka supaya mereka bisa mendapatkan exposure ataupun ya financial inclusion tadi sih Mas. Benar. Ini berarti kan kalau kayak gini, kalau misalnya saya ini ya Mas ya, dari keresahan foundernya ngeliat, ternyata banyak loh orang Indonesia yang sebenarnya kalau misalnya lihat dari omset ya, kalau misalnya kita hitung-hitung dari yang kayak bungkus rokok itu, kalau misalnya kita hitung semuanya sebenarnya itu bisa miliaran loh ya per hari, per putarannya itu ya. Betul. Tapi karena memang tidak tercatat, jadi akhirnya mereka nggak bisa istilahnya tadi unbankable tadi itu. Betul. Bank juga nggak bisa ngasih pinjaman karena nggak ada bukti tertulis gitu kan. Sedangkan mereka padahal tahu nih ini sebenarnya modalnya gede banget, ini perputarannya potensinya gede banget. Nah, kalau ini saya mau lihat nih ada pertanyaan nih dari Raihan dari Telkom University ini. Visinya Awan Tunai mulia banget Mas. Tapi kira-kira bagaimana dari sisi merchant yang berada di di daerah yang belum ada infrastruktur internetnya ya? Apa kira-kira dari timnya Awan Tunai bisa bantu gitu? Terusnya kan yang pasti kan kalau seandainya belum terkena digitalisasi gitu kan pasti mereka istilahnya apa gaptek gitu ya. Betul. Itu kira-kira ada nggak Mas dari tim Awan Tunai yang memang nggak cuma sekedar memperkenalkan produk tapi juga ngajarin gitu? Sangat-sangat ada. Jadi kebetulan segmen yang kita tap saat ini adalah segmen yang sebenarnya non-tech savvy user. Artinya mereka belum cukup terekspos dengan teknologi, Mas. Jadi dari sisi tim Awan Tunai sendiri, yang kita lakuin adalah, ataupun problem yang kita hadapi, itu adalah adoption-nya nih. Gimana caranya teman-teman dari FMCG ataupun UMKM ini bisa mengadop teknologi yang kita berikan. Nah, salah satu cara yang kita lakukan adalah emang kita dibantu oleh teman-teman sales dari sisi Awan Tunai yang nggak hanya memperkenalkan produk, tapi mereka juga mengedukasi pelaku-pelaku UMKM ini gitu Mas. Jadi emang banyak tim Awan Tunai yang ada di Jawa Timur, daerah-daerah Jawa Timur yang notabene masih belum terekspos dengan teknologi lah. Penggunaan HP itu hanya sekedar buat telepon ataupun buat SMS lah gitu Mas. Nah jadi di situ teman-teman sales Betul. dari teman-teman Awan Tunai sendiri, tim salesnya bantu untuk mengedukasi user-user tersebut gitu Mas. Terus menjawab pertanyaan yang
di mana nih untuk daerah yang beberapa infrastrukturnya internetnya belum baik. Oke, ini terjadi sih dalam pengembangan fitur yang ada di Awan Tunai sendiri. Jadi untuk segmen-segmen yang benar-benar belum punya infrastruktur yang mendukung untuk menggunakan aplikasi, dari sisi Awan Tunai sendiri kita memiliki flow yang tidak perlu menggunakan teknologi lah, tapi harus butuh manpower-nya sendiri gitu. Jadi intinya kita ingin sesuai dengan visi kita ingin membantu semuanya tanpa memandang apakah dia udah ready untuk teknologi atau enggak. Jadi oleh sebab itu dari sisi Awan Tunai kita menyediakan satu produk juga yang tidak membutuhkan teknologi untuk mencapai user-user yang di-mention sama Raihan tadi. Gitu. Berarti cocok banget ya buat teman-teman, sekaligus iklan ya Mas Rama ya, buat teman-teman yang kalau seandainya memang nggak cuma cari pekerjaan, tapi juga pengen membantu masyarakat sekitar, terutama buat yang UKM-nya di sekitar gitu ya, atau memang pengen tergerak hatinya, ini kayaknya Awan Tunai cocok nih buat tempat teman-teman untuk berkarya nih kayak Mas Rama ya. Nah, Mas Rama tadi aku ngeliat nih, kan biasanya nih startup ini kan apa ya istilahnya ya, pasti ada yang nge-backup ya. Nah, kira-kira kalau buat kan teman-teman mungkin teman-teman kandidat juga ngerasa gue kalau pindah kerja tuh pasti pinginnya nyari yang perusahaan memang secara modal atau itu mapan dan kuat. Kira-kira nih kalau Awan Tunai ini backupnya kuat nggak sih Mas? Kalau boleh tahu, apalagi kan menangnya banyak, jadi award banyak banget nih, pasti ada yang ngebantu nih biar teman-teman juga yakin gue pengen kerja di Awan Tunai gitu. Oke, masalah pendanaan ya. Sejauh ini investor yang nge-backup ataupun yang mendanai Awan Tunai sendiri cukup bagus secara portofolio, artinya mereka udah investor yang udah invest di beberapa produk yang udah berhasil di dunia teknologi, Mas. Nah, cuman untuk bagian terakhirnya sendiri, kita baru di-funding oleh IFC, sebentar saya coba cari kepanjangan IFC sendiri ya, Mas ya. Oh, berarti nggak usah khawatir dong teman-teman nih kalau seandainya memang pengen itu gitu loh. Karena backupnya kenceng. Betul. Bahkan IFC ini sebenarnya bukan venture capital yang dominan atau mendominasi invest di startup, tapi IFC ini merupakan International Finance Corporation, ada di slide juga sih. Ini merupakan grup dari World Bank. Jadi kalau soal duit, ya ini World Bank loh gitu. Jadi tenang kalau soal pendanaan, Mas. Kurang apa lagi teman-teman kalau seandainya Awan Tunai ada open position gitu ya, kalau lagi open position di Job Street atau di fitur career fair ini teman-teman apply gitu loh, karena memang ada dua hal yang dari sisi sosialnya dapat gitu kan, dari sisi teman-teman pengen mengembangkan karir juga ada gitu. Nah, Mas Rama, kalau seandainya misalnya Mas Rama sebagai head of product nih Mas, nyari calon anak buah tuh yang kayak gimana sih Mas? Bisa mungkin saya harus persiapkan skillnya terlebih dahulu nih biar saya bisa masuk ke tempatnya Mas Rama. Kira-kira apa nih yang bisa saya harus siapin? Yang pasti eager to grow sih Mas. Maksudnya dari teman-teman yang kita expect ketika bergabung dengan Awan Tunai adalah emang pengen atau punya kemauan untuk berkembang juga nih secara personal. Personal ini merefer ke secara karirnya ataupun secara soft skill yang ada pada teman-teman sendiri gitu. Jadi harapannya bukan produknya aja yang berkembang, tapi kita sebagai tim di dalam yang mengembangkan produk bersama juga ikut berkembang secara personal kita gitu. Oke. Kalau seandainya orang pengen eager to learn itu kan berarti soft skill ya, maksudnya nggak ada di kampus tuh ya pelajaran soft skill gitu ya. Nah, kira-kira yang memang kalau buat dari Mas Rama sendiri, kira-kira tipsnya apa sih Mas kalau seandainya saya bisa pengen keinginan untuk belajar terus, apa sih yang memacu Mas Rama biar tetap improving your skill, your knowledge, whatever itu? Mungkin rasa nggak pernah puasnya ya Mas. Maksudnya dalam sisi di atas langit pasti ada langit terus Mas. Yang kita itu pengen jadi best version dari diri kita yang sebelumnya gitu. Jadi yang terjadi adalah ya kita mau nggak mau cari nih opportunity apa lagi yang bisa kita lakukan untuk pengembangan diri kita gitu. Jadi kita bukan masalah kompetisi dengan orang lain, tapi dengan diri kita di sebelumnya gitu Mas. Oke. Deep banget nih ya. Kita kompetisi sama diri kita sendiri gitu. Karena ya mungkin kalau misalnya kita kompetisi sama orang lain, pasti ada batasnya. Tapi kalau misalnya kompetisi dengan diri sendiri kan, yang tahu batas kan diri kita sendiri ya. Kita punya jurnal yang hari ini saya bisa berprestasi apa dan besoknya apa gitu. Nah, kalau Mas Rama nih, misalnya saya sebagai fresh graduate nih Mas.
Tapi saya kuliah aja. Saya nggak ikut magang. Saya nggak itu, cuman mentok-mentok ya paling PKL kelas waktu mau lulus kuliah karena persyaratan itu. Kira-kira saya yang benar-benar nggak ada pengalaman pernah nyobain apa namanya project atau apapun gitu. Kira-kira kalau seandainya saya mau ngelamar di tempatnya Mas Rama, kira-kira saya sebelum kalau eager to learn, oke, soft skill. Kira-kira kalau hard skill apa yang harus memang dibutuhkan saat ini oleh timnya Uang Tunai? Untuk hard skill sih mungkin tergantung posisi ya Mas ya. Kebetulan dari Awan Tunai sendiri lagi open position yang cukup variasi dari beberapa tim juga. Mungkin saya coba kasih highlight-nya ya. Dari sisi data scientist, kita juga kebetulan tim kita cukup diverse. Maksudnya nggak hanya dari Indonesia, kebanyakan engineer tim kita dari India. Terus juga kita punya satu divisi namanya data science team yang akan membantu untuk mengolah data yang tadi udah kita capture dari sisi warung ataupun supplier yang nantinya bisa berguna untuk mereka juga gitu. Nah, data science team kita sendiri di-lead dari teman kita yang ada di US gitu. Jadi posisi yang kebuka untuk data science banyak, ada associate data science, ada data scientist juga. Terus dari sisi produk pun kita banyak nih lagi mencari ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik silakan, kita ada yang mencari product analytics, kemudian ada VP of product, kita juga mencari senior product manager, associate product manager yang sangat-sangat cocok untuk teman-teman yang masih fresh grad, silakan dicoba. Kemudian juga kita masih mencari product researcher, product designer, UX writer, social media strategist, product marketing, ya banyak lah Mas, bisa dilihat di kolom job vacancy-nya Awan Tunai. Gitu. Waduh, banyak banget. Nah, Mas, tadi kan bilang timnya ada yang di-lead dari Amerika. Ini berarti kalau Sandi Awan Tunai kira-kira ada yang bisa saya kayak bisa jadi digital nomad nggak, Mas? Saya bisa kerja dari mana aja gitu. Mungkin nggak? Sangat-sangat mungkin sih Mas. Jadi karena emang kebetulan emang tim member kita udah cukup diverse, jadi mau nggak mau karena ada working zone yang beda juga, jadi remote tadi sangat-sangat possible sih sebenarnya untuk teman-teman yang mencari benefit remote di Awan Tunai kita. Mantap, mantap. Misalkan saya lagi lagi nyepi di Garut gitu, sepi, pinggir sawah sambil ngoding gitu, bisa ya Mas ya? Bisa Mas. Wah, mantap. Buat teman-teman yang ngerasa, aduh, apakah saya harus merantau ke Jakarta untuk menjadi seorang orang yang bergerak di bidang IT? Sekarang udah zamannya udah nggak lagi harus ke kantor gitu ya. Iya Mas Rama ya? Iya, betul. Udah, yang penting ada kuota. Dari internet ada kuota, udah beres gitu loh, bisa di mana-mana gitu. Oke, ini ada Miss Arya, ada pertanyaan kira-kira mau nanya apa Mas? Ini Arya atau Mas Arya nih kalau boleh tahu? Mungkin Mas Henry bisa di-unmute untuk yang penanya kita. Selamat siang. Ya, siang Mas. Iya, saya mau menanya, ini kan terkait pendanaan tentang UMKM ya Mas ya, untuk FMCG ya. Nah ini pengawasannya untuk penggunaan dana tersebut itu kayak gimana ya Mas ya? Serta misalkan ada resiko gagal bayar dari UMKM-nya itu bagaimana ya tindak lanjutnya? Ya, oke. Risk management ya, oke, risk management, oke, good question nih. Ya, bantu jawab pertanyaan Mas Arya sendiri. Yang pertama adalah kita untuk menghindari resiko tadi adalah asesmen di awalnya sih yang cukup disiplin dan ketat dari sisi Awan Tunai. Jadi sebelum kita ngasih permodalan ke teman-teman yang ada di level warung tadi, harapannya kita kan mereka udah mengadop sistem kita, baik itu online order, jadi kita punya data transaksinya mereka ataupun beberapa dokumen yang emang dibutuhkan lah untuk mengapply ataupun mendapatkan benefit dari Awan Tempo sendiri tadi Arya. Nah, hal ini meminimal resiko terjadinya gagal bayar tadi. Jadi untuk sekedar info dari teman-teman, NPL dari sisi Awan Tunai sendiri ataupun kejadian gagal bayarnya itu hampir 0,00 sekian persen lah gitu. Jadi kita cukup bagus di angkanya itu. Dan tambahan lagi, kita tidak memberikan pendanaan dalam bentuk uang tunai sebenarnya ke teman-teman warung. Apa yang kita lakukan adalah kita membantu mereka untuk mengisi inventory ataupun barang-barang yang mereka butuhkan di warung. Jadi yang mereka terima adalah barang-barang ataupun inventory tadi, bukan bentuk dana uang cash yang dipegang sama teman-teman warungnya Arya. Gitu.
NPL hanya akan naik akan hanya terjadi kalau sendiri warungnya nggak laku ya. Ya betul. Tapi ada satu mekanisme juga sih yang ada Oke. sebetulnya yang bisa, karena kita kan punya networking juga, jadi harapannya itu bisa didistribute, Mas. Oke, that's cool gitu. Berarti teman-teman nggak usah khawatir kan kasaran kadang-kadang nih sekarang orang mikirnya pinjaman tuh, aduh duit nanti turunnya dikejar-kejar sama debt collector gitu ya. Kalau teman-teman sering nonton di TikTok itu kan ditagih sana. Tapi kalau lewat pakai awan tunai ini ternyata ya belanja dibantuin dulu. Pedagang butuhnya apa sih? Butuhnya barang kan untuk dijual kan. Nah, awan tunai ngasih itu sehingga kalau teman-teman ngerasa kalau seandainya emang ternyata seandainya nih teman-teman punya UKM dan atau punya warung nih juga kenapa enggak coba kan seandainya bisa jadi karyawan juga bisa jadi customer-nya juga ya Mas Rama ya. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan nih, pertanyaan dari saya sih Mas. Misalkan, contoh kan ketika tadi ada istilahnya, pasti kalau namanya startup itu majemuk ya, orang karyawannya pasti majemuk sekali. Yang muda banget juga ada, yang senior juga ada, yang berjiwa muda ada, yang agak nyentrik juga mungkin ada gitu ya. Nah, kira-kira nih Mas Rama sebagai sudah kerja di situ, bahkan sekarang posisinya udah jadi head of product, kira-kira gaya manajemennya kayak gimana sih kalau di awan tunai ini? Oke, jadi lebih ke Egaliter kah atau atau Oke, gimana? sebenarnya benar, majemuk sangat-sangat tepat sih, terutama di awan tunai ya. Cuman kita disatukan dengan visi kita tadi. Jadi masing-masing yang emang bergabung di awan tunai itu punya visi yang sama. Kita pengen ngebantu UMKM, ya kita emang pengen ya bukan hidup sekedar hidup, tapi kita memberikan impact gitu. Spesifiknya kepada UMKM ataupun FMCG player lah tadi gitu. Nah, caranya gimana nih? Apa sih culture yang kita expect dari awan tunai sendiri? Pertama kita trust sih Mas. Trust sendiri ya kita kerja dengan beragam usia, terus juga demografinya beragam, tapi kita percaya masing-masing akan menjalankan perannya masing-masing. Trust itu yang coba kita bangun. Terus juga kita juga ya namanya startup pasti kita sering melakukan eksperimen lah ataupun suatu inisiatif yang untuk menguji coba bisnis model ataupun satu inisiatif yang di mana ada kemungkinan resiko eksperimen itu gagal. Jadi sebenarnya kita ngasih salah itu di awan tunai nggak apa-apa, tapi jangan salah berkali-kali yang dengan kesalahan yang sama ya dengan catatan. Tapi maksudnya kesalahan dilakukan itu nggak apa-apa karena itu resiko yang kita expect ketika kita melakukan suatu eksperimen gitu. Yang terakhir sih mungkin openness ya. Jadi kita sifat di awan tunai bukan masalah top down approach ataupun apa, tapi kita semua sebagai teammate ataupun sebagai rekan kerja lah, rekan partner. Nah, gimana ya balik lagi kita punya visi yang sama, jadi masing-masing kita hanya melakukan tugas sesuai dengan job desk kita untuk mencapai visi yang tadi. Oleh sebab itu ya openness tadi yang sih kita buka. Jadi ketika ada isu ataupun ketika ada satu hal yang kayaknya agak kurang pas, itu langsung itu sangat-sangat terjadi di awan tunai untuk diomongin gitu Mas, sama stakeholder ataupun antar timnya gitu. Oke. Jadi tiga. Nah, kalau ngomongin lagi. Jadi tadi ada trust, ada eksperimen sama yang openness tadi sih Mas. Oke. Trust, eksperimen dan openness. Nah, pertanyaannya berikut ini Mas. Tadi kan bilang kalau semua orang memang harus memberikan menjadi seorang yang trustworthy, yang harus bisa dipercaya oleh temannya gitu ya dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kan kadang-kadang tiap tugas itu kan pasti memang ada KPI-nya gitu ya. Nah, misalkan kalau saya kan ini nggak Ram, gue nggak mau ngerjain project yang ini kan misalnya nggak ada di KPI gue, kok lo minta tolong ke gue sih? Nah, kalau yang model-model kayak gitu kira-kira bakalan survive nggak untuk kalau misalnya kerja di awan tunai? Mungkin hal itu kita minimalisir ya Mas ya. Ketika itu terjadi artinya ada KPI yang tidak relevan dengan visi. Jadi yang salah sebenarnya bukan di orangnya tadi, tapi penempatan KPI yang kurang tepat. Nah, hal itu yang kita minimalisir, mastiin kita ada kalibrasi KPI antar divisi, yang dimana nanti setiap divisi itu kita akan ya teman-teman dari divisi lain akan join untuk ngelihat KPI dari teman-teman itu. Jadi ketika kayaknya ini agak nggak align dengan KPI ataupun visi yang pengen dicapai sama tim ini, dan bantuan dari tim tersebut, otomatis itu akan dimasukin di KPI yang tadi sih gitu Mas. Jadi harapannya hal itu bisa diminimalisir, tapi in case itu terjadi,
Sebenarnya bukan di awan tunai aja ya, tapi di startup culture itu, ekosistem itu kita emang di-expect terkadang kita melakukan satu kerjaan yang di luar job desk kita. Karena emang ya culture startup yang masih Betul. berkembang lah. Liquid banget ya. Betul. Benar. Oke, karena kalau kan saya mikir nih kadang-kadang kalau orang mikirnya, apalagi kalau perusahaan besar ya, kalau namanya KPI kan kadang-kadang jalan sendiri-sendiri ya. Yang penting KPI gue terpenuhi, bodo amat sama yang departemen lain kayak gitu. Nah, tadi Mas Rama jadi cerita ternyata ada kalibrasi KPI gitu. Kalibrasi KPI ini yang sebenarnya mungkin bisa juga mungkin dulu perusahaan-perusahaan besar dulu pernah terjadi gitu, tapi karena saking gedenya akhirnya udah hal itu, tradisi itu udah ditinggalkan, tapi tetap ditumbuhkan kembali dengan teman-teman di startup. Nah, pertanyaannya nih, maaf ini Mas banyak nanya nih. Buat teman-teman yang masih baru masih mau masuk dunia kerja atau mau nyemplung. Kan tadi kan namanya eksperimen itu kan salah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting coba gitu. Nah, pertanyaannya gimana anggapannya untuk sebuah perusahaan mentolerir, apalagi kan kalau namanya mistake itu kadang-kadang relate dengan cost, ya kan? Nah, gimana caranya kalau seandainya minimalkan secara impact cost dari setiap kesalahan yang terjadi? Apakah emang udah ada buffernya atau gimana, Mas? Oke, kita ada ini sih satu SOP ataupun yang kita lakuin ketika ada teman-teman ataupun salah satu member tim kita yang ngelakuin kesalahan, yaitu kita coba retrospective meeting, artinya kita coba bahas nih kesalahannya, fokus kita bukan masalah pointing finger, tapi kenapa nih kesalahan ini terjadi, kita cari root cause kesalahannya apa, yang harapannya adalah kita bisa mencegah kesalahan yang sama terjadi ke depannya sih Mas gitu. Untuk buffernya sendiri kita belum punya satu spesifik buffer ini kesalahan yang ini, mungkin tim people ya yang mungkin lebih tepat untuk menjawabnya, tapi at least untuk kesalahan tadi itu yang akan kita lakuin sih. Kita lakuin retrospective meeting yang harapannya dari semua teman. Jadi gini, pelajaran ketika kita melakukan kesalahan itu ada lesson learn yang bisa kita ambil dari sisi kita. Nah, harapannya bukan didapetin dari pelaku yang melakukan kesalahan, tapi ya teman-teman semuanya bisa mendapatkan pelajaran dari situ. Yang ya dengan harapan itu tidak terjadi ke depannya gitu, berulang Mas. Apalagi kan kerjaannya tuh memang saling relate ya. Nggak mungkin salahnya satu hal gara-gara dia doang gitu ya. Oke. Berarti culture yang dibangun di awan tunai itu emang keren gitu loh. Kalau saya bisa bilang keren buat teman-teman, nggak emang udah culture-nya jangan takut salah, tapi harus admit kesalahannya apa dan perbaiki, kan gitu ya. Betul. Admit the mistake and learn from it and modify from the mistake gitu. Dan kemudian juga ada openness, ada trustworthy. Teman-teman kalau saya pengen bisa dipercaya ya harus buktikan kalau emang bisa dipercaya gitu dengan mengerjakan KPI-nya atau segala macam kayak gitu. Good question. Ada nih satu lagi Mas, terakhir ya sebagai penutup. Kalau seandainya nih, kalau tadi kan ada pendanaan tuh istilahnya, kira-kira tiap merchant itu beda-beda atau sama? Atau memang berdasarkan dari valuasi dari si merchant-nya atau gimana Mas? Yang nentuin, cara nentuinnya apa? Mekanismenya itu? Oke. Itu istilahnya credit scoring dari sisi merchant-nya sih. Jadi menjawab pertanyaannya apakah sama, tiap merchant beda-beda. Jadi merchant itu akan mendapatkan pendanaan itu berdasarkan daya ya credit scoring-nya lah atau kemampuan dia untuk mengembalikan dana tadi yang dilihat dari beberapa variabel yang tadi udah sempat di-mention juga nih. Nah, untuk minimal dan maksimalnya sendiri, minimalnya itu 5 juta untuk merchant, maksimal untuk merchant warung itu di 500 juta, tapi kalau untuk levelnya supplier itu bisa up to 2 miliar. Warung 500 juta jualannya apa aja sih ya? Itu pasti yang bagus itu ya. Kebetulan lumayan medium size tuh ya. Betul. Nah, kebetulan di awan tunai sendiri kita banyak membantu warung-warung yang ya awalnya mereka minjamnya mungkin di level 10, Mas. Cuman yang terjadi adalah itu makin meningkat. Artinya secara visi kita berhasil nih membantu mereka. Bahkan ada beberapa yang dulu levelnya adalah warung, mereka sekarang beberapa udah jadi supplier juga, Mas. Karena tiket size mereka yang udah meningkat juga, omset mereka yang udah meningkat juga. Gitu. Wow. Berarti, salah satu misinya awan tunai tercapai itu Mas ya dengan progresnya itu ya. Betul. Di situ sih sebenarnya kesenangan kita. Maksudnya, itu ada kepuasan tersendiri ya itu Mas ya. Betul. Wow. Oke.
Aduh, banyak banget ya yang akan saya ingin tanya sebenarnya ke untuk Awan Tunai, tapi ya mau nggak mau waktu udah kedip-kedip nih. Mas Rama, Ya. terakhir nih buat teman-teman yang sama teman-teman yang udah hadir nih, boleh nggak kita foto bareng nih Mas? Biar Boleh. Mas Rama sama teman-teman yang tadi bisa ikutan. Oke teman-teman, buat yang di sini tolong boleh nyalain kameranya gitu biar kita kelihatan nih selama ini siapa sih yang ikutan webinar udah selama 45 menit ini, siapa yang ikutan webinar, kita foto bareng yuk. Biar kelihatan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, biar kita kelihatan. Oke, terima kasih. Ada 1, ada 2, 3. Wah, ini selain jadi calon karyawan bisa jadi pengen jadi entrepreneur, buka warung nih. Jadi customer-nya Awan Tunai boleh ya? Boleh dong, sangat boleh. Boleh, boleh. Oke, Mas Heri. Saya masih nunggu ya. Maksudnya peserta yang lain, kalau misalkan mau buka kamera, silakan kita mau foto bersama dulu. Yuk, teman-teman, yuk. Oke, Harus ya. pakai itu. Iya, rambutnya dibenerin. Iya, si Jessica langsung dibenerin rambutnya. Oke, kita foto 2 kali ya. Satu gaya biasa, satunya gaya bebas. Boleh. Oke, saya hitung ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, silakan Mas Guyup. Oke, terima kasih. Mas Rama, closing statement dari Mas Rama nih buat teman-teman. Apa nih Mas? Closing statement-nya. Oke, ya buat teman-teman yang tertarik dengan visi misi Awan Tunai, ya silakan bergabung dengan kita. Mari kita mencapai visi tadi, membantu teman-teman di UMKM FMCG bareng-bareng nih kita. Aduh, mulia banget Mas. Mulia banget. Thank you banget Mas Rama atas waktu yang diberikan kepada Jobstreet untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Buat teman-teman yang lain, silakan scrolling untuk yang virtual career fair. Banyak pekerjaan yang ada gitu, tinggal lihat aja kalau seandainya dari tim Awan Tunai ada posisi yang kosong, silakan go apply gitu loh. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ngerasa, wih kayaknya ini kesempatan buat saya untuk bekerja dari lokasi mana aja, misalnya saya mumpung saya dari NTT Mas, saya mau kerja boleh nggak? Boleh, monggo gitu kan. Karena memang di Awan Tunai memungkinkan untuk remote working. So, buat teman-teman, selamat menikmati virtual career selanjutnya, dan Mas Rama, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu dengan webinar kami selanjutnya. Salam. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir.